Halo, saya Zenhai. Selamat datang di musim kelima Siniar Salihara. Ngomong-ngomong soal seni dan ruang publik dalam episode Silang Sengkarut Seni dan Lingkungan. Apa yang tidak bisa disampaikan terkadang melalui pewacanaan filsafat atau melalui kata-kata semata adalah bagaimana seseorang merasa hidup di tengah lingkungan hidup. Ini pergeseran seni atau peran subjek seni yang menurut saya menarik. Yang tadi itu oksigen segala macam yang ternyata diproduksi oleh biota laut yang tinggal di laut dan bersimbiose dengan terumbu karang. Oleh karena itu saya terpanggil untuk berbuat sesuatu di bawah laut. Dalam tema kali ini kita akan memperbincangkan kurang lebih adalah bagaimana respon atau tanggapan para seniman terhadap persoalan lingkungan yang kita tahu dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemerosotan yang cukup signifikan. Misalnya ada bencana iklim di berbagai tempat, mencairnya salju di Kutub Utara, naiknya permukaan air laut, kemudian juga kacaunya musim di sejumlah negara, belum lagi kelangkaan pangan dan lain-lain. Persoalan-persoalan ini saya kira adalah persoalan yang permanen terjadi di banyak tempat di dunia ini, dan kita tahu bahwa ini bukanlah persoalan semata-mata karena bencana, tapi juga bagaimana kesenian atau bidang kehidupan kita yang lain menanggapi atau merespon fenomena yang menyedihkan ini. Dalam obrolan ini kita sudah kedatangan dua tamu yang istimewa. Pertama adalah Saras Dewi. Halo. Kita biasa memanggilnya Yayas. Halo Mas Zen. Halo Yayas. Saras adalah seorang pengajar filsafat di Universitas Indonesia, dan yang tak kalah penting adalah Mas Teguh Ostendrik, seorang perupa yang karya-karyanya kita tahu sangat berkomitmen dengan penyelamatan lingkungan bawah laut dan karya-karya seninya yang lain. Saya sih sebelum obrolan berlanjut terlalu jauh, saya ingin mendengar baik itu Yayas atau Mas Teguh untuk katakanlah melihat sebetulnya fenomena kerusakan lingkungan di sekitar kita ini muncul gitu, terjadi dalam waktu yang sudah berapa dekade. Tapi sejak kapan sih sebetulnya seniman-seniman itu peduli terhadap masalah ini? Tentu saja kalau politik kan dari awal abad 20, malah sebelum itu kesenian maupun sastra katakanlah sudah masuk ke dalam persoalan ini. Tapi kalau lingkungan, saya ingin dengar dari Yayas terutama dan Mas Teguh nanti, kapan sih mulainya orang-orang kita tuh, seniman kita tuh punya kepedulian terhadap isu ini? Sebenarnya sulit juga memisahkan ya masyarakat kita, khususnya masyarakat Indonesia, dan kedekatan mereka dengan lingkungan, karena seluruh sisi dari lingkungan hidup itu muncul di berbagai karya dan artefak keseniannya kan, maupun itu kesenian tradisi maupun yang mungkin lebih relevan dengan pertanyaannya Mas Zen, bagaimanakah masyarakat modern di Indonesia menyikapi soal lingkungan hidup. Sebenarnya kita bisa melihat keresahan dari seorang Ahmad Tohari di kaki Bukit Cibalak misalnya, di karya sastra mengenai hadirnya bergulirnya modernisme di suatu desa kecil dengan Bukit Cibalak sebagai bukan saja sebagai lanskap atau latar belakang, tapi bagian Tengah, ya? Betul, itu bagian daripada ekologi hidupnya, tapi juga itu di tahun 1978 ya kalau tidak salah. Kemudian di tahun 1975 kita ada karya meta ekologi dari Pak Sardono. Yang bicara tentang mula kekhawatiran yang amat di awal sekali itu tentang pembalakan hutan gitu. Jadi saya rasa rasa keresahannya sudah ada di sana, tetapi kemudian seperti yang Mas Zen sampaikan, degradasi lingkungan hidup sebenarnya
berjalan sudah semenjak masa ketika manusia menciptakan teknologi industri misalnya yang selalu berkontestasi dengan lingkungan hidup itu. Tetapi di 2 dan 3 dekade terakhir kita melihat bagaimana kemerosotan lingkungan hidup itu terjadi sangat cepat. Jadi itu yang berpacu dengan waktunya kan ada di sana ya, bagaimana cara menyikapi dan bertindak dengan krisis lingkungan hidup yang terjadi. Dan saya melihat banyak peran seniman, banyak peran perupa berusaha tidak saja menginterpretasikan, menggambarkan, tapi berusaha terlibat dan turut aktif di dalam isu-isu lingkungan hidup. Itu sih Mas Zen. Ya, ya saya mau bergeser ke Mas Teguh ya. Tadi kan Anda sebut juga selain sasaran juga perupa. Mas Teguh, kalau dalam pengalaman Anda yang lebih dulu ya dari kami ini, sebetulnya di lapangan seni rupa tuh situasinya kayak apa sampai ada muncul ya tentu saja kemudian Mas Teguh membuat Kurma Amerta ya. Tapi saya kepingin dengar apa sih yang mendasari tindakan seniman terlibat dalam bidang seni rupa terhadap isu ini? Ya seniman itu buat saya adalah binatang yang kadang-kadang bisa berpikir. Kalau Anda kan filsafat tiap hari berpikir. Kadang-kadang aja ya Mas. Hanya kadang-kadang. Oke. Nah bagi saya ini seniman bukan dekorator. Ya. Jadi saya harus berinteraksi dengan manusia, harus menjadi pengamat, kemudian menjawab. Jadi 2013-2014 itu saya diundang oleh seorang pemilik resort hotel di Lombok untuk Senggigi ya Mas ya? Iya, untuk berkarya di sana. Jadi artis residensi. Terus saya bilang itu tadi, saya bukan dekorator, jadi saya ingin berbuat sesuatu bagi negeri ini gitu. Terus dia kasih waktu saya 2 minggu untuk bikin proposal dan presentasi. Saya berpikir bahwa karena koral itu sudah hampir hancur, jadi kita dulu punya 86.500 kilometer terumbu karang di segitiga the Coral Triangle dari 5 negara di Asia Tenggara. Sekarang tinggal 6% yang bagus ya. 6% ya. Ya, dan ternyata oksigen itu hampir 70% yang kita hirup tiap detik itu datang dari laut. Bukan dari pohon. Pohon saja. Gitu. Jadi saya tergerak untuk berbuat sesuatu, kemudian bermain-main dengan kata artificial dalam bahasa Inggris art. Artnya saya kasih huruf besar jadi artificial reef. Dan itu akhirnya berhasil dan bahkan Tempo bikin liputan panjang ya. Iya, menyebut saya sebagai tokoh seni tahun 2014 karena itu. Karena karya itu. Tapi satu hal yang sangat penting di negeri ini adalah kita selalu memunggungi laut. Memunggungi ya, Iya. bukan menghadapi. Dan itu secara fisik juga gitu. Kalau ada laut, ada jalan, rumah-rumahnya selalu menghadap jalan. Dan Kotoran laut adanya di belakang rumah ya. Iya. Tempat Kotoran buang sampah. Buat tempat sampah. Jadi laut adalah tempat sampah kalau di Indonesia. Gitu. Tapi sungai juga begitu kan Mas? Sama, Maksud saya sungainya lari ke laut. adanya di belakang rumah, jadi lempar gitu ke belakang karena dibawa ke laut. Dan pengotor laut nomor 2 adalah tekstil. Ya. Selain plastik ada tekstil, makanya saya selalu mengajak teman-teman untuk low fashion. Slow Ya, fashion. slow fashion. Jadi bahkan teman-teman perempuan pun kalau datang bulan jangan pakai Pampers, tapi pakai yang bisa dicuci lagi. Ya, digunakan kembali ya. Karena kami teman-teman dari Yayasan Terumbu Rupa dan diver di sini sering mengalami itu. Jadi sedang menikmati koral, ada Pampers terbang, ada floating, Ada plastiknya. bungkus plastik. Ya. Jadi perlu
dikampanyekan juga. Oke. Mas, saya mau bergeser ke Yas. Kalau yang dikerjakan oleh Mas Teguh ini kan sebetulnya kalau dalam konteks seni itu namanya seni terlibat ya. Seni Jadi terlibat. kesenian, apakah itu sastra, seni rupa, musik, menggabungkan diri dengan praksis atau tindakan masyarakat dalam tanda petik, misalnya untuk menyelamatkan lingkungan, untuk menyadarkan masyarakat bahwa situasinya sudah memburuk dan seterusnya. Jadi kalau boleh Yayas berefleksi dalam konteks Indonesia itu seni terlibat itu akarnya ada di mana sih? Ya. Selain yang ada lingkungan yang dikerjakan Mas Teguh. Kalau dulu-dulu tuh bagaimana Anda melihat perkara seni terlibat Ya. di Indonesia? Sebenarnya ya apa yang diceritakan oleh, kalau saya mengikuti karya-karyanya Mas Teguh, dan kalau kami di kelas filsafat lingkungan selalu mempelajari bahkan pameran saat Mas Teguh di luar pameran bawah lautnya ya, Mas Teguh, kami selalu coba datang dan melihat karya terbaru, karena memang apa yang tidak bisa disampaikan terkadang melalui pewacanaan filsafat atau melalui kata-kata semata adalah bagaimana seseorang merasa hidup di tengah lingkungan hidup. Ini pergeseran seni atau peran subjek seni yang menurut saya menarik. Karena sebelumnya kalau kita melihat lingkungan hidup dan di dalam sejarah kesenian kita misalnya, ada masa di mana lingkungan hidup itu dipandang hanya sebagai latar hidupnya si manusia. Jadi manusia adalah yang sentral, manusia ada di tengah-tengah alam semesta, makanya sangat antroposentrik. Sementara alam itu ya backdropnya gitu, dia latar belakangnya. Dan sebenarnya seni romantik banyak yang seperti ini. Dia akan menggambarkan bentang alam yang indah, bentang alam yang permai, dan Indonesia di dalam perspektif atau lensa Moi Indi, jadi panjang sekali gitu ya cara alam Indonesia itu digambarkan oleh kolonialisme misalnya. Dia adalah Moi Indi yang indah, yang eksotis ya, yang eksotis betul, dan senimannya hampir semuanya menggambarkan seperti itu. Tetapi kalau kita melihat peralihannya, khususnya misalnya ada salah satu filsuf dan juga pengamat estetika, Timothy Morton misalnya di dalam Dark Ecology mengatakan kita tuh harus mulai membiasakan diri tidak melihat alam hanya sebagai yang indah semata gitu, hanya aspek keindahannya saja, tetapi juga memahami alam dan betapa dahsyatnya alam tersebut, termasuk sisi-sisi yang mengerikan dari alam ya, khususnya ketika kita memikirkan dan mengalami kebencanaan. Dan problemnya adalah degradasi lingkungan yang terjadi ini bukan dugaan, bukan asumsi, tetapi konsensus ilmuwan dan pakar-pakar yang mengatakan bahwa kita mengarah ke suatu katastrof dan sedang menjalani katastrof yang amat sangat mengkhawatirkan, di mana kita mungkin tidak bisa kembali ke momen-momen keseimbangan yang ada. Sehingga seniman kita juga tidak lagi menggambarkan suasana harmonis itu di dalam karya-karyanya. Misalnya kita bicara karya-karya seperti Citra Sasmita misalnya, Citra Sasmita di dalam Timur Merah Project, ya dia bicara tentang kehidupannya di Bali dan bagaimana Bali bergelut dengan hiperturisme, dengan overtourism, tetapi bukan cuman relasi lingkungan yang disobek, ternyata sosial, kelas ada di sana. Lalu ada Prilatania yang bicara tentang ketahanan pangan, dan kita mengalami ini, termasuk juga bagaimana degradasi lingkungan hidup menyebabkan juga kerentanan pangan. Karena manusia sangat antroposentrik, kita bilang kita yang paling khawatir, tapi sebenarnya kita melihat bagaimana yang tadi Mas Teguh sampaikan, lautan sering digambarkan sebagai kita sebagai bangsa maritim misalnya ya, atau sebagai masyarakat
arkipelago kenusantaraan, tapi kita nggak pernah memahami laut itu apa, laut sebagai bagian daripada dimensi kesadaran kita gitu. Jadi itu juga yang banyak saya rasa juga mulai digali kembali oleh misalnya Oka Rusmini yang bicara tentang bagaimana ia menikahi laut, contoh-contoh Ini yang karya yang Tarian Bumi atau iya, yang Saiban misalnya di Saiban, dalam ya? Oke. Saiban, di dalam puisi-puisi dia yang Saiban. Kemudian ada kita sebut aja seperti Tita Salina dan Irwan Ahmed khusus meneliti mengenai Kepulauan Seribu dan Iya. bahaya dari reklamasi misalnya. Tidak saja lautnya yang ditimbun tetapi juga masyarakat yang hidup di sana juga mengalami segregasi gitu ya, ada persoalan kelas. Jadi kita bicara seniman-seniman yang mulai mencari cara untuk membahasakan problem-problem berlapis yang disebabkan oleh krisis lingkungan hidup yang menyerang relasi kita antar sesama, relasi kita dengan alam dan juga spiritualitas kita. Misalnya di karya-karyanya Dewi Chandraningrum tentang Sukinah, dia bicara tentang perjuangan para perempuan mempertahankan pegunungan Kendeng yang menggunakan perspektif tadi spiritualitas yang tergerus ya ketika gunungnya juga ditambang gitu. Jadi itu saya rasa juga cara untuk membahasakan keresahan dan kerisauan. Termasuk yang terbaru ada pameran dari Ade Darmawan tentang air. Ya air itu sering sekali kita terima secara cuma-cuma, tapi manusia tidak bisa hidup tanpa air. Dan kita hidup di tengah suatu normalisasi bahwa wajar aja ada korporasi air gitu. Padahal menurut para seniman harusnya air itu milik kolektif gitu. Kita harusnya hidup berlimpah dengan air, kita jaga sama-sama sebagai the commons, sebagai benda publik bersama, bukan hanya untuk manusianya tapi untuk makhluk hidup di sekitarnya. Oke. Tadi Anda menyebut juga soal kita tidak mungkin kembali ke situasi normal yang sebelumnya ya, ketika alam masih ada sempurna gitu, masih bersih, masih belum ada korporasi yang datang ke hutan atau ke laut. Saya mau ke Mas Teguh, Mas. Dalam konteks kerusakan lingkungan itu kan yang rusak bukan hanya laut ya tanah, udara, seluruh lingkungan secara keseluruhan. Kenapa Mas Teguh memilih laut sebagai situs penciptaan itu tadi Kurma Amerta? Apakah memang dia lebih pas karya ini jika adanya di bawah laut atau bisa ditransformasikan ke hutan yang rusak atau lingkungan yang lain? Ya, secara subjektif mungkin karena saya suka laut. Dari kecil saya selalu diajak oleh almarhum ayah saya untuk jalan-jalan di laut. Jadi dan kebetulan saya juga scuba diver. Jadi kedekatan saya dengan laut itu lebih subjektif ya. Jadi, persoalan yang tadi itu oksigen segala macam yang ternyata diproduksi oleh biota laut yang tinggal di laut dan bersimbiose dengan terumbu karang kan. Oleh karena itu saya terpanggil untuk berbuat sesuatu di bawah laut. Jadi memang awalnya banyak sekali protes terutama dari art collector, dia bilang kok itu karya seni kok dicemplungin ke laut terus. Ya gimana ngoleksinya ya? Sopo sing ngarep nonton gitu kan. Jadi persoalannya bukan hanya dari situ dan kebetulan Anda berdua selalu dari awal selalu mengatakan bagaimana menyelamatkan lingkungan hidup. Kedengarannya dulu saya juga begitu. Saya mengawali artificial reef itu dengan tujuan yang kayaknya mulia sekali untuk menyelamatkan lingkungan hidup. Ternyata setelah Domus Longus ini yang ada di Wakatobi yang kami cemplungkan tahun 2015 kalau nggak salah. Setahun setelah yang Senggigi ya? Iya. Lalu 4 tahun kemudian saya besuk dia. Waktu saya lihat,
nangis di bawah laut. Saya bilang, anakku wis gede gitu kan. Di situ saya mengubah mindset saya. Jadi saya bukan ingin menyelamatkan ekologi, tapi justru saya itu hanya tukang kanvasnya Mother Earth. Saya hanya meletakkan sesuatu yang rigid di situ yang oleh manusia dibilang ini karya seni, tapi sebenarnya itu hanya kanvas buat Ibu Pertiwi untuk melanjutkan melukis di atasnya. Nah, si Domus Longus itu baru 4 tahun aja udah kayak hutan penuh sekali. Jadi saya sendiri sebenarnya nggak ngapa-ngapain, cuma cari sensasi aja katanya. Tapi kembali lagi ke persoalan karya seni, terus kemudian tadi karya seni terlibat ya, saya bukan orang teori ya, jadi nggak ngerti. Di dokumenta Kassel 7 kalau nggak salah tahun 82, saya di sana sebagai seniman muda masih sempat memaki-maki Joseph Beuys. Waktu itu Anda masih kuliah ya Mas ya di sana? Sudah selesai, sudah master selesai. ya. Saya memaki-maki dia di dalam salah satu seminar dia bilang, "Du bist nur ein Gärtner." Kamu hanya seorang tukang kebun. Kok bisa menganggap menanam 7.000 pohon oak sebagai karya seni? Tahun itu saya masih belum mengerti apa yang ingin dilakukan oleh Joseph Beuys. Dan Joseph Beuys sudah memikirkan lingkungan hidup sebelum ada Partai Hijau, belum ada gerakan alternatif. Orang masih berpikir biasa, belum memikirkan lingkungan hidup gitu. Tapi ternyata 2014 saya berbuat sama yang seperti Joseph Beuys lakukan, dan saya masih menganggap dia sebagai inspirator saya. Joseph Beuys ya. Mas, kalau saya juga ingat misalnya ada cerita tentang fotografer Brazil Sebastião Salgado ya. Dia datang ke sebuah wilayah di tenggara Brazil itu yang gersang, pegunungan yang tandus gitu. Kemudian dia menanami pohon-pohon bersama istrinya. Sampai 20 tahun kemudian hutan yang gersang, yang tandus itu sekarang udah pulih menjadi hutan hujan yang hijau. Sebagaimana Brazil pada umumnya. Itu kan sebetulnya pekerjaan, kalau buat saya itu bukan pekerjaan seni ya. Itu pekerjaan kaum tani kan. Orang menanam pohon kemudian tumbuh, merawatnya dengan baik. Sementara ada juga kan yang dikerjakan ya Mas Teguh misalnya juga mengerjakan itu memang intensinya adalah menciptakan karya seni yang bisa mendistorsi atau mengganggu gitu, atau sebaliknya tadi Mas Teguh bilang menambahkan satu titik dalam kanvas besar supaya lingkungan menjadi lebih baik. Artinya sebetulnya ada dua jalan yang bisa ditempuh kan. Yang satu ya orang bekerja saja menyelamatkan lingkungan bukan dengan tanpa pretensi seni, tapi ada juga memang yang dikerjakan Joseph Beuys, yang dikerjakan oleh Mas Teguh memang adalah itikadnya untuk menciptakan karya seni yang punya citra lingkungan. Yayas, kalau melihat dua jalan ini bagaimana kamu memetakannya secara filosofis? Ya tadi ya, karena seperti yang Mas Teguh sampaikan, ada yang sangat mengganggu ketika kita memikirkan bahwa karya seni itu adalah sesuatu komoditas yang dianggap sebagai suatu komoditas yang bisa dibeli, dan kita anggap itu sesuatu yang dikoleksi oleh individu gitu. Jadi ada yang sangat egois gitu kalau dalam perspektif saya, ketika kita membatasi karya dan apresiasi karya hanya sejauh itu. Sebenarnya bagaimana alam atau lingkungan hidup kita menyentuh seni dan gagasan sensitivitas kita tentang seni, selain ia diletakkan sebagai objek semata, adalah lingkungan hidup itu
jika kita bersabar dan kita mau membongkar dan terbuka pada dialog yang lebih jujur dengan lingkungan hidup, kita akan melihat bahwa alam itu bekerja dengan cara yang sangat elegan, yang sebenarnya menempatkan bahwa keberagaman itu adalah suatu rahmat yang besar, yang kita bersyukur bisa hidup di dalam keberagaman itu, dan kehidupan itu sejatinya hasil daripada keragaman itu. Dan tidak ada keselamatan sendiri. Keselamatan itu harus dipikul sama-sama. Jadi di dalam alam kita belajar tentang biodiversitas, dan alam menunjukkan kehidupan yang seperti itu. Misalnya kita selalu menganggap, kadang kalau kita melihat hiu misalnya, ya, ikan hiu adalah salah satu makhluk tertua yang masih ada di kehidupan kita ini, yang sebenarnya banyak mengisi gagasan metafisis ontologisnya masyarakat adat gitu tentang ikan hiu tersebut. Tetapi sedemikian rusaknya lautan kita tengah menyaksikan dengan sedih dan duka lara bahwa ruang hidup mereka semakin terhimpit. Apa yang ingin saya coba tekankan adalah, terkadang kita tidak bisa melihat bahwa alam itu membutuhkan adanya suatu apex predator untuk bisa menjaga keseimbangan itu, karena kita melihatnya tidak sebagai satu rantai yang terhubung. Kita melihatnya sangat terpilah dan terfragmentasi, dan itu juga bagian andil daripada bagaimana ilmu pengetahuan dan teknologi kita terbentuk. Seni punya kesempatan mendobrak itu. Seni punya kesempatan untuk membatalkan dan merombak itu. Itu kekuatan daripada seni menurut saya dan seniman seperti Mas Teguh. Jadi kita diberikan suatu, bukan saja suatu pandangan yang romantik dan yang estetik semata tentang lingkungan, kita diberikan suatu kesempatan untuk melakukan suatu perlawanan tentang kehidupan yang kita anggap kita nggak harus hidup seperti ini, kita harus melakukan sesuatu. Jadi saya rasa di sana bahasa kolaborasi, ya, yang seperti Mas Teguh lakukan, berkolaborasi dengan laut, ya, sebagai cara untuk menunjukkan ini loh, ada cara hidup yang seperti ini, kita bisa melakukan ini. Ini sesuatu yang sudah sebenarnya dilakukan oleh banyak sekali nenek moyang kita, bahkan oleh masyarakat tradisional sampai sekarang. Banyak sekali mereka hidup berdampingan dengan lingkungan dan belajar untuk, misalnya kalau di masyarakat adat Baduy kan tidak menyambung yang pendek, tidak memotong yang panjang, karena manusia punya batas. Kita harus belajar batasan-batasan itu, karena daya dukung lingkungan pun ada batasannya, ada limitasinya. Seni memungkinkan kita melihat bagaimana hidup manusia itu tidak terisolir. Bahkan kalau kita mau memikirkan tentang bahasa yang kita ciptakan, karya yang kita ciptakan, relasi yang kita bina, itu semua tidak terpilah dari lingkungan hidup kita, karena selama ini terabaikan gitu, terlupakan. Jadi saya rasa seni memungkinkan kita untuk kembali dan mencoba membuat perubahan. Ya, makasih, Yas. Aku mau bergeser ke Mas Teguh. Menurut saya apa yang dikerjakan oleh Mas Teguh ini kan sebetulnya sebuah, tadi kau sudah menyebut pendobrakan, ya sudah menyebut. Maksudnya kalau kita memahami seni rupa dalam konteks yang sekarang ini kan, galeri atau museum adalah ruang tertutup di mana karya-karya itu dipajang kan, dipamerkan di dinding, atau ruang publik misalnya ada patung publik dan seterusnya. Tapi Mas Teguh dalam konteks ini membawa karya seni itu ke museum atau galeri yang jauh lebih luas, yaitu alam bawah laut, sehingga disitulah sebetulnya tempat karya seni Mas Teguh layak dipajang dalam konteks karya seni. Nah, perluasan galeri atau museum yang dikerjakan Mas Teguh ini kan, kalau buat saya itu sesuatu yang baru dan boleh disebut menarik, karena kita tidak lagi berada dalam jebakan itu tadi yang konvensional, yang biasa-biasa.
galeri adalah alam semesta. Bagaimana Mas Teguh melihat pelebaran atau pembongkaran perluasan. konsep galeri? Tadi saya mengawalinya dengan subjektivitas saya sendiri. Sekarang subjektif lagi. Jadi berkarya di studio itu sangat lonely, kesepian, selalu sendiri. Berkarya dalam artificial reef yang namanya Yayasan Terumbu Rupa, waktu kami berdua mencetuskan itu under 30, Pak. Anda dengan Mbak Mira ya? Iya. Jadi anak-anak umur di bawah 30 itu masuk semua. Itu dari orang dari iklan, dari kameraman, sutradara film dan lain-lain. Yang menyatukan kami semua itu adalah scuba diver. Jadi karena scuba diver melihat kerusakan yang sudah kami lihat di mana-mana dan tergerak untuk berbuat sesuatu. Kalau galeri atau museum, muaranya nanti kan ke dinding di atas sofa. Seorang kolektor atau bahkan beberapa kolektor dia beli karya masih di dus, masuk ke gudang dulu. Gitu. Jadi semakin sepi kan. Sementara saya di laut, wah rame-rame makan nasi bungkus bareng semua, semuanya menyenangkan gitu. Gitu. Jadi beberapa karya saya yang dibeli kolektor di Singapura segala, kalau saya besuk mereka, oh tuannya lagi pergi. Jadi memang karena mereka berdua sibuk, yang menikmati hanya 2 orang pembantu rumah tangga, berdua aja, gitu. Jadi semakin sepi kan. Tapi kembali lagi ke Mbak Yas tadi yang selalu mengatakan antroposentris ya. Sebenarnya setelah sekian puluh tahun bekerja di bawah laut, sebenarnya yang merusak alam itu monoteisme, karena monoteisme hanya monoteisme Ibrahimik ya Mas ya? yang menuju satu pun bentuknya seperti saya, gitu kan, manusia. Jadi antroposentris itu sebenarnya juga mengacunya pada situ, pada monoteisme itu. Karena umur saya udah 74, saya mengalami Indonesia waktu masih ada paganisme, apakah itu namanya Kejawen atau Sunda Wiwitan. Itu pohon beringin tuh atau pohon apapun juga tidak mudah ditebang karena ada yang nunggu. Dihormati ya. Nah, ini Diberi satu lagi cerita yang lucu waktu kami nyemplungkan yang karya 62 meter di Sembiran. Hari pertama sama hari kelima waktu masih ngelas-ngelas, lautnya tenang gitu. Begitu mau nyemplungin badai. Terus kebetulan tukang masak resort di Sembiran itu juga wakilnya pendeta itu apa namanya? Oh iya, lupa. jero mangkunya. Lalu Dia bilang, si Mas Haji itu bilang, Pak harus upacara. Nah, sebelum saya bicara dengan itu, saya selalu ngomong sama teman-teman Yayasan Terumbu, ayo yang Kristen Bapak kami, yang Islam Al-Fatihah. Enggak, ombaknya enggak berhenti. Nah, terus akhirnya bikin upacara di jero di puranya. Pura dalam. resortnya. Oke. Lalu ada di pinggir pantai satu ada altar kecil. Pelinggi. Ya, udah doa selesai, airnya turut pelan gitu. Terus saya tanya ke Mas Haji, Bli, tadi minta ke Hyang Widi. Bukan Pak, minta yang jaga di situ. Itu yang jaga. Jadi, berarti Tuhan itu CEO ya. CEO. Nggak ngurusin lomba. Yang ngurusin lomba satpam yang di pinggir laut. Pegawai rendahannya. Dan akhirnya berhasil. Ya. Gitu. Jadi memang kita harus kembali ke paganisme untuk menjaga lingkungan hidup ini. Kita harus kembali ke paganisme. Oke. Pasti Sebelum viral deh kita nanti, Mas kembali Zen. ke paganisme,
Saya kepingin tahu sebenarnya kalau karya-karya Mas Teguh yang dalam proyek Artificial Reef ini bisa dikoleksi apa enggak? Oleh kolektor Nah, yang itu yang lucu. 2014 pingin gitu misalnya. saya nyemplungin dimaki-maki kolektor. Dibilangnya karya bagus kok dicemplungin ke laut, yang nonton siapa gitu. Iya. Terus ngajak para kurator, saya nggak mau nyebut namanya nanti tersinggung. Nggak ada waktu gitu. Ada waktu, oke. Tanya galeris, wah gimana ya mas jualnya gitu. Sampai tahun 9 tuh tahun berapa ya? Tahun 2022 ada kolektor Wiyu Wahono dan Evelyn Halim sama satu lagi Abigail. Mereka bertiga bilang kami bukan mau memberi sponsor tapi kami mau membeli karya itu. Nah, tapi saya cemplungin ke laut loh. Iya, yang kami beli adalah gagasannya. Wah, saya rasanya sebelumnya saya merasa kesepian sekali, nggak diajak, nggak ada yang mau ikutan dari seni rupa. Padahal saya berangkat dari seni rupa, ya kan? Saya berangkatnya dari seni rupa, bukan dari marine biology. Tapi teman-teman dari marine biology, dari Universitas Brawijaya, dari IPB, dari mana-mana, mereka support. Gitu. Bahkan sudah ada 3 karya skripsi S1 Tentang karya Mas Teguh saya. ya. Jadi kesepiannya rasanya Terobati ya. setelah dibeli gagasan saya baru merasa oh ternyata ada gunanya. Padahal sebelumnya saya juga sudah rasan-rasan sama istri saya bubarin aja Yayasan Terumbu Rupa. Karena ada kesulitan-kesulitan yang lain. Nah itu kesulitannya apa? Soal perizinan atau lokasi kayak gitu ya? Anda masih ingat kan reformasi 98? Iya. Salah satu targetnya adalah apa? Memangkas birokrasi. Enggak, otonomi daerah kan. Ya. Dan kami merasakan bagusnya otonomi daerah itu pada awal-awal pembuatan artificial reef karena yang izinnya dari Taman Nasional atau Bupati DKP, setempat. ya, Dinas Kelautan dan Perikanan. Sekarang berubah, sekarang harus ke kementerian dan yang tanda tangan harus menteri. Saya sama istri saya bilang kita bubarin aja ya Yayasan Terumbu Rupa, kita ngebom ikan aja lah. Karena lebih mudah. Enggak, ngebom ikan nggak harus minta izin. Iya, iya. Kalau minta izin itu seperti disertasi itu laporannya. Dan petugas yang dikirim ke tempat kami di sana kan ada yang harus periksa itu. Takut laut. Jadi cuma naik perahu gitu diantar teman-teman komunitas lokal. Dipotret untuk dokumentasi. Nyebur aja nggak mau. Takut. Lah ini piye toh? Jadi kita itu bukan diperintah oleh diktator militer lagi, tapi diktator birokrasi. Artinya hambatan terberat dalam konteks produksi karya yang melibatkan lingkungan yang luas gitu, perizinan lokasi ya Mas ya? Sebenarnya itu semacam IMB laut gitu. IMB laut ya? Iya. Ya. Dan konsepnya mungkin bagus ya. Jadi orang yang sudah mendapatkan izin pasti akan haknya juga dijaga kan oleh negara. Tapi ternyata negara itu bukan hanya birokrasi gitu. Dan birokrasi itu tidak mengerti apa yang diinginkan oleh orang-orang yang membuat peraturan. Ya. Ya. Yes, kalau kamu melihat, aku ingat satu kalimat dari bukumu yang ekofenomenologi ya, tentang kerusakan lingkungan, kayak gini nih bunyinya. Rekonstruksi terhadap alam yang rusak tidak dapat diselesaikan melalui pandangan etis praktis saja, melainkan harus melalui pemahaman ontologis tentang alam. Nah kalau misalnya kesadaran ini tidak dimiliki oleh kita, itu kan artinya
harapan yang sia-sia ya untuk berharap ada penyelamatan lingkungan. Nah, bagaimana Anda melihat kesadaran ini bisa tumbuh dalam masyarakat yang sangat abai menurut saya, membuang sampah sembarangan dan lain-lain. Sementara kaum seniman tidak banyak jumlahnya, artinya tidak bisa mengintervensi kebiasaan buruk membuang sampah sembarangan dan lain-lain, membuang plastik ke laut itu. Itu bagaimana supaya kesadaran itu bisa berbalik gitu loh, seperti yang kamu tulis di buku itu. Waktu nulis buku ini, waktu buat disertasi ini, saya sempat ditanyakan sebenarnya seperti yang tadi kita diskusikan soal kebijakan misalnya ya, Mas Teguh ya. Gimana ya caranya membahasakan suatu perombakan ulang atau redefinisi relasi individu atau masyarakat dengan lingkungan antara sosial dan ekologi itu bagaimana. Jadi spiritnya di sana, spirit nulisnya ada di sana. Tapi problemnya karena itu riset dibuat di tahun 2011, 2012 sampai 2014-an, saya merasa dunia filsafat pun masih punya banyak prasangka pada lingkungan hidup, dan cara bertuturnya juga sebagian besar sangat mengobjektifikasi lingkungan hidup. Sehingga saya mikir tadi soal bagaimana kita menciptakan suatu perspektif ya, khususnya ketika membuat seperti kebijakan politik ya. Sekarang kebijakan politik kita tidak pernah saja soal atau melulu soal manusia atau orang gitu. Tapi kalau kita bilang soal kebijakan politik ya, dia kebijakan sosial ekologis gitu, karena sosial kita tidak bisa bertahan tanpa ekologi yang berkelanjutan. Seperti ceritanya Mas Teguh, makanya kita sangat tersegregasi gitu tentang seharusnya alam itu ya sebenarnya kalau punya perangkat hukum dan kekuatan hukum yang tegas itu bagus gitu ya, punya perspektif pada lingkungan. Tetapi pandangan saya adalah kita tidak saja terlibat dengan lingkungan itu cuma karena kita takut dengan larangan gitu. Kita berusaha takut dengan sanksi atau menghindari larangan itu, karena pertimbangan etis itu kan terletak pada imbauan-imbauan itu. Rasio praksis kita sudah batasan-batasan kita datang dari suatu penelaahan rasio praksis itu. Argumentasi saya adalah tidak cukup suatu intimasi kembali dengan lingkungan hidup hanya karena kita takut melanggar sesuatu atau hanya karena kita melakukan itu yang disuruh kita untuk lakukan. Jangan buang sampah sembarangan, itu kan suatu suruhan gitu. Saya tidak berusaha mengurangi atau menganggap itu tidak penting, perspektif etis itu tidak penting, tetapi dia haruslah datang, perspektif etis itu haruslah datang dengan keterlibatan diri dan intimasi diri dengan lingkungan yang lebih mendalam. Sehingga misalnya bagaimana contohnya seperti Subak ya. Subak kan salah satu yang sedang dalam peril gitu ya, dalam suatu pertaruhan, ruang pertaruhan. Dan yang menyakiti masyarakat bahwa Subak itu perlahan-lahan tergerus adalah yang tersakiti itu bukan saja lanskap UNESCO itu ya, karena kita udah ada lanskap UNESCO, kurang apa datang dari suatu inisiatif etis gitu. Yang harus dipahami adalah relasi itu harus terbangun secara organik. Maksudnya adalah kita merasa dekat, kita merasa lekat dan tidak bisa hidup tanpa lingkungan hidup. Itu kan relasi yang organik seperti itu yang kita bayangkan, sehingga sisi spiritualnya, kalau Mas Teguh bilang kalau di dalam keyakinan animis pagan atau ritual-ritual Sanghyang yang ada di sawah misalnya, adalah ritual-ritual kerasukan di mana tubuh itu jadi wadahnya, penari itu menjadi wadahnya roh yang diagungkan, bahwa kita ada semacam dialog gitu, kita merasa dekat, ada intimasi di situ dengan alam.
Jadi ini yang dirindukan, ini yang hilang, ini yang kita takutkan akan lama-lama hilang. Suatu ya tadi intensionalitas, suatu ketersalingan kan yang dihilangkan, bukan saja soal-soal yang sangat normatif gitu tentang Sudah ada ini, relasi. sorry. Di Bali udah ada kerasukan ruko. Kerasukan ruko ya Mas. Iya. Kerasukan toserba Ya. dan Jadi sawahnya, subaknya udah diganti villa ruko. ya. Jadi Nah, ya. itu yang lebih mendatangkan uang ya. Ya itu yang para ekofeminis seperti Vandana Shiva waktu datang ke Bali dia katakan ketika kita bicara tentang mitos, kita nggak tengah bicara sesuatu yang fiksional semata, tetapi bagaimana kita menantang munculnya sesuatu kekuatan yang tadi mendegradasi nilai-nilai kita yang ada, memang harus ditantang dengan kenapa harus melalui ritual Sang Hyang Dedari misalnya atau Sang Hyang Jaran yang mengembalikan yang animis itu suatu bahasa perlawanan sebenarnya terhadap bagaimana tadi komersialisasi, komodifikasi, kemudian kapitalisasi terjadi. Ini suatu perlawanan yang tengah terjadi di dalam ruang yang terbuka ini kan sebenarnya. Ya kalau saya tangkap dari uraian kamu kan sebetulnya manusia harus mengerem atau membatasi hasrat antroposentrisme tadi ya. Manusia sebagai pusat di alam semesta itu mestinya diturunkan sampai beberapa level sehingga manusia itu menjadi satu unsur yang sama dengan pohon-pohon, dengan binatang lain dan lain-lain. Karena kan ada ilustrasi begini, kalau manusia punah dari muka bumi, dia akan punah. Tapi alam akan tetap tumbuh, pohon-pohon akan tumbuh, sungai akan tetap mengalir. Artinya kan sebetulnya yang menjadi tuan di bumi itu kan sebetulnya alam lingkungan kita, bukan manusia. Ada peribahasa Indian kuno. Apa tuh Mas? Manusia butuh angin, butuh air, butuh pohon, butuh segala macam yang ada di alam. Tapi mereka tidak butuh manusia. Alam tidak butuh manusia ya, Nggak butuh. kecuali untuk merusaknya. Ya. Tapi pandangan saya juga ya, dan ini sesuatu yang saya mengerti sih Mas Teguh, Mas Yan, kenapa bahkan generasi banyak sekali mahasiswa saya yang mereka generasi Z yang amat sangat pesimis gitu dengan kondisi Mereka pesimis ya terhadap kerusakan lingkungan hidup yang terjadi gitu ya, karena mereka menganggap bahwa ini sudah begitu sistemik dan begitu kerusakannya begitu besar. Tetapi juga apa yang ingin saya coba bayangkan, mengapa gagasan fenomenologis misalnya kita tidak membayangkan kalau pandangan apokalips itu buat saya itu pandangan apokaliptik tuh memang sangat mudah karena kita anggap problemnya manusia, ya udah hancurin aja manusianya gitu ya Mas. Tapi apa yang juga menurut saya sangat lebih sulit dan lebih urgent menurut saya adalah bagaimana manusia bertanggung jawab terhadap kerusakan yang sudah dia lakukan. Karena membumi hanguskan manusia itu bisa jadi suatu proses evolusioner yang mungkin saja terjadi di masa depan. Atau perang. Yang dilakukan oleh dirinya sendiri, oleh perbuatannya sendiri, oleh keserakahannya dia sendiri. Ya. Tapi katakanlah di situ bukan letak fokusnya. Kita ingin fokus bahwa ada jejak kerusakan manusia di laut, ada jejak kerusakan manusia di sungai, ada jejak kerusakan manusia di tanah yang harus ia perbaiki. Karena itu kerusakan yang bukan cuman menyebabkan korbannya manusia, tapi juga spesies yang lain. Gitu. Jadi saya rasa kewajiban dan tanggung jawab itu yang harus ditempuh sekarang untuk pemulihan. Yang memang harus ada tadi, kalau saya sih merasa bahwa contoh terumbu misalnya ya, terumbu karang itu adalah rumah untuk berbagai macam spesies, khususnya dia tumbuh di
ada yang tumbuh di laut-laut yang dalam, tapi juga ada yang tumbuh di laut yang memang dia bagian intertidal gitu ya, bagian hidupnya ibaratnya itu ikan-ikan kecil untuk mereka bisa mengikuti rantai makanan gitu. Jadi dia punya fungsi yang sangat spesifik untuk rumah bawah laut. Dan apa yang dilakukan oleh Mas Teguh, dia adalah suatu kreativitas teknologi, ada penggunaan teknologi di sana untuk bukan cuman membuat ulang ya, meniru cara kerja terumbu karang, tetapi benar-benar secara imersif mencoba melihat cara kerja terumbu karang dan melakukan pemulihan rehabilitasi bawah laut. Jadi saya rasa itu juga dilakukan karena kecerdikan manusia, kepekaannya manusia. Jadi ada sisi-sisi jeleknya, tapi ada sisi-sisi redemptionnya gitu, penebusannya yang menurut saya itu harus dilakukan gitu kalau kita mau bertanggung jawab sebagai manusia. Kalau penebusan itu kan artinya ada yang hilang kemudian diganti kan. Artinya manusia harus mengganti apa-apa yang sudah dia ambil alih dengan kebaikan, dengan menanam pohon, dengan mengurangi sampah plastik dan lain-lain. Sampai semuanya pulih. Nah, pertanyaan saya untuk Mas Teguh begini, Mas. Kan kalau kesenian itu atau ya karya seni pada umumnya kan adalah reaksi atau respon terhadap situasi sosial yang tidak stabil ya. Nah, kalau Subagio Sassowardoyo pernah bilang, aku tidak bisa hidup tanpa masalah. Makanya dia mau hidup di kota dalam puisinya. Salah satu puisinya dia hanya bisa hidup di kota, tidak bisa di kampung. Nah, kalau situasi normal itu tercapai, tidak ada orang buang sampah, lingkungan asri, kemudian udara bersih, nyaman. Nah, terus tugas keseniannya apa, Mas? Dalam situasi yang udah stabil gitu, udah ideal, udah yang utopis. Sangat utopis ya. Ya, jadi kesenian tuh masih bisa bekerja atau apa yang harus Saya pergi dari comfort zone untuk mencari masalah. Untuk mencari masalah, oke. Iya. Dan itu kebiasaan saya waktu masih muda. Punya uang 2.000 mark atau 3.000 mark, saya selalu pergi ke tempat yang sama sekali asing bagi saya. Bahasanya beda, rasa makanannya saya nggak kenal, penciuman saya pun jadi terganggu karena tidak ada yang saya kenal. Tapi pada saat seperti itu, di dalam situasi seperti itu, mata saya seperti vacuum cleaner. Saya diajari oleh situasi yang saya masukin, situasi asing yang saya masuki itu, diajari untuk menjadi observer yang bagus. Jadi berkesenian itu adalah hasil dari observasi, bukan kehebatan kerja tangan saya. Orang yang bisa handicraftnya bagus, tapi kalau nggak punya ide ya nggak ada gunanya. Jadi bikin sesuatu yang sama terus kan. Mas Teguh, seingat saya kan sebelum Mas Teguh menempuh proyek artificial reef ini, kan Mas Teguh melukis, membuat instalasi yang 2 dimensi dan lain-lain itu. Nah, peralihan kemudian Anda membuat karya-karya yang kalau buat saya wataknya menjadi sangat keras dengan baja, dengan logam gitu. Itu kan peralihan yang dengan sampah besi, bukan baja baru. Secara bahan itu ada unsur daur ulangnya ya. Bukan daur ulang sebenarnya. Apa namanya? Penggunaan ulang. Iya, penggunaan ulang. Itu kesadaran itu muncul apakah sebelum proyek artificial reef ini ya, sehingga Anda meninggalkan dalam tanda petik lukisan yang bukan indah tapi yang 2 dimensi yang datar gitu, tiba-tiba beralih ke proyek-proyek seni rupa yang lebih hidup, lebih, kalau saya lihat foto-foto di studio kan bekerja dengan las dan lain-lain, lebih menampilkan semangat, kerja keras dan lain-lain. Semangat tuh karena ada api, jadi Anda mikir kalau api itu semangat. Sebenarnya
sudah di akhir 70-an saya sudah mulai gitu ya? berpikir recycle gitu. Jadi Bisa. saya ngumpulin kayu-kayu bekas di pinggir jalan di Jerman gitu. Kemudian saya satukan menjadi patung, kemudian saya cat gitu. Terus tahun 93 ya. 93 apa 92 ya? 93 saya bikin piramida sampah plastik di Munduk, dan saya nggak bekerja sendiri, tapi saya bekerja dengan ibu PKK, dengan Karang Taruna, anak-anak sekolah ngumpulin plastik, dan kami berhasil mengumpulkan 20 ton plastik dari seluruh Bali, kemudian diperkeras jadi bricks, jadi batu bata, ya, dan dijadikan piramid. Tapi sayangnya banyak orang yang seneng sama bricksnya, dicungkilin, dicuri, Oh, dia dibawa pulang. bawa pulang jadi souvenir gitu. Jadi memang interaksi dengan lingkungan di mana saya hidup itu sudah menjadi tradisi pribadi saya. Artificial reef buat saya bukan barang baru bagi saya. Jadi memang itu detak jantung saya memang ke situ. Nah, untuk ke depan jenis yang artificial reef ini masih akan digarap atau Anda sudah menyiapkan sesuatu yang lain? Enggak nyerah sih sama birokrasi, kami akan tetap. Ya karena kan kesulitan perizinan dan lain-lain tadi udah disebut ya. Ini lebih dari hampir 1 tahun belum keluar. Belum ada produksi baru ya? Iya, karena padahal calon sponsor sudah ada. Tapi Mungkin habis izinnya belum keluar. Mungkin habis senior ini. ini mungkin langsung ya. Wih, Menteri Hello. KKP. Pemda. Enggak, Menteri KKP yang harus tanda tangan. KLHK, KKP. Bukan KLHK. Kementerian Kelautan dan Kemenko Marves juga. Perikanan. Enggak tahu saya, pokoknya enggak peduli sama mereka. Kalau Yayas melihat jangan persulit izin ya. bukannya soal perizinan, ini kan persoalan yang sekarang ini dihadapi bukan hanya oleh Mas Teguh ya, tapi juga oleh seniman lain. Ada unsur, ya kita tahu loh, sama-sama tahu kembalinya Orde Baru dalam situasi sekarang ini ya. Politik dan lain-lain. Nah, apakah dalam konteks begini nih para seniman, ya Mas Teguh sudah mulai para sastrawan gitu perlu melakukan apa sih sehingga situasi kerusakan lingkungan, kejengkelan kita pada situasi sosial dan politik itu bisa tersalurkan. Apa karya seni atau gerakan seni yang bisa dimunculkan bukan hanya untuk kerusakan lingkungan, agar kesenian, produksi seni bisa mencapai bentuknya yang ideal, yang baru. Ya sangat penting menurut saya Mas Zan, karena memotret sejarah kekuasaan juga itu ya kita bisa lihat artefaknya di dalam cara seniman membahasakan itu kan. Sebenarnya dari masa Pram, Rendra, kita kan berusaha memahami dinamika kekuasaan pada saat itu. Saat ini misalnya kita bisa mempelajari, ada salah satu karyanya Fitri Deka misalnya, dari seorang seniman dari Yogyakarta yang bicara tentang perjuangan para perempuan di desa Wadas yang menolak desanya ditambang, dihancurkan untuk membangun bendungan yang memang banyak sekali akan justru kekhawatirannya akan mengancam alur jalan dan kehidupan sungai dan hutan atau alas yang ada di sekitar gitu. Jadi itu saya rasa bagaimana seniman atau Mbak Fitri dalam hal ini membahasakan kembali misalnya menggunakan kendi gitu ya. Karena para ibu-ibu itu dekat sekali, baik itu kesehariannya dengan kendi, untuk minum, untuk ritual, itu semua menggunakan kendi. Lalu apa dengan stagen misalnya? Stagen itu ya bagian pakaian keseharian mereka sebagai petani perempuan, yaitu bagian daripada cara mereka hidup sehari-hari gitu ya. Jadi
bagaimana benda-benda itu ditampilkan kembali dengan cara yang menghadirkan kepekaan, kepedulian, sehingga para orang-orang yang datang ke dalam pameran, mereka sebenarnya kan tengah mengolah pikiran mereka gitu. Apa sih yang terjadi di Wadas? Tentu riset, penelitian, dan juga opini yang penting diangkat para akademisi untuk mencoba memperjuangkan lingkungan itu menurut saya sangat penting. Tetapi seniman punya relasi yang unik dengan sosial. Cara mereka bisa menyentuh sosial, menghadirkan subjektifikasi mereka, kemudian bisa menghadirkan sisi yang bukan cuman sisi kritis, itu penting, tapi juga batinnya, nuraninya, itu yang menurut saya ada sesuatu efikasi kemanjuran berbahasanya seniman di sana. Dalam suatu pergulatan, khususnya mendorong suatu kekuatan masyarakat yang lebih punya kepekaan, yang bisa bekerja sama untuk melindungi lingkungan, itu menurut saya suatu instrumen yang sangat penting. Saya kira paparan Yaya Sadi mengantar kita kepada menit-menit terakhir obrolan atau siniar Salihara kali ini. Saya sih sebetulnya ingin memberikan semacam kesempatan untuk Mas Teguh Denes untuk menggambarkan semacam konklusi, kalau bisa disebut begitu, dari obrolan kita. Kira-kira bagaimana Anda menyimpulkan problematika antara seni dan lingkungan dalam perspektif Mas Teguh sebagai perupa dan Yaya sebagai akademisi? Dari Mas Teguh dulu deh. Tadi kan ada pembicaraan bagaimana bahwa manusia itu merusak ekologi dan apakah manusianya aja yang dimusnahkan. Menurut saya bukan manusianya, tapi mindsetnya yang harus Mindset. Jadi mari kita hidupkan paganisme, karena saya mengalami sendiri. Tadi Anda bicara soal kendi, itu bagian dari hidup saya di tahun 50-an. Nggak ada aqua, nggak ada apa-apa. Jadi di setiap pagar rumah ada kendi, semua orang boleh minum. Gitu. Itu artinya kita harus menghidupkan kembali agama-agama asli di Indonesia, Mas. Benar. Karena mereka lah yang respect, yang menghormati lingkungan hidup. Itu saja. Oke, Yayas? Kalau saya merasa kadang saya ada masa-masa juga yang sangat murung gitu ya kalau melihat bagaimana kondisi lingkungan hidup sekarang. Kemudian juga Anda atau generasi kita semua? tentu saya rasa hampir sebagian besar merasakan dirundung kemurungan ini, tapi Kayaknya generasi saya enggak. Mas Teguh lebih riang ya? Mas Teguh aja hampir bubarin yayasan ya kan, Iya, jangan ya Mas ya, pesimis. jangan sampai ya Mas. Tapi saya percaya pada bagaimana jiwa daripada seni itu adalah jiwa solidaritas Solidaritas. dan itu yang dibutuhkan sekarang, bahwa bagaimana seni bisa mengusung solidaritas, bagaimana seni bisa tidak saja memupuk tapi menumbuh kembangkan semakin besar solidaritas. Bukan saja kepekaan antar sesama, itu tetap penting menurut saya. Kita banyak menghadapi problem-problem keterpilahan, problem-problem rasialisme itu masih menjangkiti, tapi juga bagaimana kita memahami bahwa seni juga mampu melakukan suatu rekonstruksi relasi dengan lingkungan. Itu yang saya punya banyak harapan terhadap para seniman dan karya-karya mereka. Jadi menurut Mbak Yayas yang cantik ini, hai para seniman, jangan soliter. Ya. Oke. Saya kira pernyataan Saras Dewi tadi penting untuk diingat bahwa kolaborasi atau solidaritas antar seniman menjadi salah satu kunci bagi satu gerakan seni yang salah satu tujuannya adalah untuk menyelamatkan lingkungan kita yang telah rusak. Tentu saja ada soal-soal lain bahwa
banyak sekali soal yang tidak terselesaikan oleh jalan kesenian ini, dan itu bukan artinya kita harus menyerah. Tadi Mas Teguh sudah agak pesimis ingin membubarkan Yayasan Terumbu Rupa, tapi saya kira itu salah satu pesimisme yang bisa ditekan, dan kita masih harus menghadapi soal-soal lain, sebab kita tidak bisa hidup tanpa masalah, apakah itu masalah kerusakan lingkungan atau politik yang seperti sekarang ini. Pemirsa, saya kira kita sudah sampai pada menit-menit terakhir atau detik-detik terakhir Siniar Salihara kali ini. Karena itu saya mau mengucapkan terima kasih banyak untuk Mas Teguh Sentrik, kemudian kepada Saras Dewi yang sudah menjadi teman ngobrol yang nyaman, dan Mas Zen. banyak sekali Terima kasih, Mas Teguh. pengalaman baru yang bisa Belajar kita dapat, obrolan yang hangat dan inspiratif. Terima kasih untuk Anda berdua. Sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang sudah mendengarkan Siniar ini. Sampai berjumpa lagi di musim Siniar berikutnya. Terima kasih. Siniar musim kelima kali ini didukung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Bagi teman-teman yang menyimak obrolan ini melalui Spotify, Noise, dan Apple Music, Anda sekalian juga bisa menyimak obrolan ini melalui kanal YouTube Komunitas Salihara. Pantau terus akun media sosial Komunitas Salihara untuk mengetahui episode Siniar berikutnya dan juga program-program Komunitas Salihara yang lain.